semenjak ISOSpeed diundang ke China. Oh, yang live stream. Yes. Semenjak itu akhirnya Amerika mulai terbuka bahwa Cina sudah semaju itu. Karena memang ekspor 80% minyaknya ke Cina. Kenapa Iran? Karena Iran juga sama. Dia eksportir minyak ke Cina. Dan minyak itu dipakai untuk pabrik di Cina. Manufakturnya Cina kan kuat. Kalau udah mengarah ke potensi perang yang ketiga. Iya. Gimana itu? Kalau misalnya seperti itu ya kemungkinan bloknya itu udah pasti Uni Eropa pasti akan ngikut ke menjadi Amerika. Penenang bahwa hidupku jelek nggak apa-apa, orang tidak dibawa mati, jangan, maksudnya kayak ya benar tidak dibawa mati, tapi kan masa selama hidup nggak bawa apa-apa gitu kan. Mungkin kayak ditambah aja quote-nya kali ya, jangan emang harta nggak dibawa mati tapi selama hidup masa nggak bawa apa-apa dulu sih, masa udah kayak mau orang mati kan gitu ya. Apakah Indonesia dalam 100 tahun ke depan bakalan bisa jadi negara maju? Menurut saya belum. Halo semuanya, kembali lagi di podcast saya dan kali ini bersama Bli Andre Greystone. Thank you banget Bli Yoga, gimana kabarnya? Halo Bli Andre. Terima kasih Bli sudah mampir. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang, sebuah sebuah kebanggaan lah ya. Bisa menjadi tamu di channelnya Bli Yoga. Nice. Semoga ke depan diundang lagi. Siap. Ini kan nanti kita teman-teman pasti sering banget nonton kontennya Bli Andre, di mana Bli Andre ini setiap hari update market outlook crypto Bli. Siap. Dan tadi ya sebelum podcast ini dimulai ya, tadi Bli Andre ngupload lagi dan itu kayaknya bukan video yang di stop Bli ya, itu real. Iya, itu real Bli. Real time, maksudnya real time. Setiap pagi selalu update ya tentang berita terutama makroekonomi, geopolitik juga karena ada situasi yang tidak begitu kondusif sekarang gitu ya. Kebetulan juga crypto market karena sangat terpengaruh sama yang namanya kebijakan moneter. Jadi ketika kondisi geopolitik lagi bermasalah, lagi kacau, orang-orang akhirnya ya bisa dibilang tidak invest dulu di risk on asset. Jadi mereka akan mencari tempat di mana mereka bisa melindungi aset mereka. Jadi ya itulah crypto market akhirnya sepi. Venture capital yang dulunya banyak invest di project crypto akhirnya ya pelan-pelan mundur. Ada yang juga banting setir beberapa kayak gitu sih Bli. Kalau untuk keseharian memang saya usahakan selalu untuk bisa update ya sama teman-teman yang ya bisa dibilang memerlukan informasi-informasi seperti itu. Apalagi biasanya kenapa kita update-nya pagi, karena biasanya orang prepare mau pergi kerja, ada yang masih sekolah. Jadi ya sekalian mereka prepare, sekalian sarapan mungkin bisa menyimak juga informasi yang kita hadirkan. Siapa tahu ada yang memang invest di market gold atau mungkin crypto sekarang, jadi mereka dapat informasi terupdate. Oke. Itu sih, jadi memang kalau saya baca kan saya sering baca tuh komen-komenannya. Ada yang komen, wah akhirnya Bli Andre upload lagi. Habis itu ada yang bilang, wah Bli Andre upload, ada menemani sambil ngopi, sambil aktivitas. Jadi kadang-kadang mungkin mereka itu nonton, mereka pengen tahu informasi ya, pengen update sebelum mulai aktivitas. Entah itu ada yang mungkin memang trader yang nggak bisa ngerangkum apa yang terjadi, jadi dia nonton di kontennya Bli Andre. Nah Bli, tadi kan sempat disinggung ya kondisi sekarang geopolitiknya, wah gimana ya, kalau kita syuting ini itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Maret. Dan di tanggal 2 Maret ini kemarin itu ada info bahwa petingginya Iran itu Bli kan kena ini ya, jadi korban di manasnya perangnya Amerika ini. Dan itu sebelum perang dimulai ya, itu market crypto udah koreksinya sempat nge-spike ke bawah 63 ribu low spike-nya gitu ya. Tapi sekarang kayak rebound pelan-pelan. Nah, tapi menurut Bli Andre itu ketimbang data ekonomi kayak misalnya kan nanti ada kayak news kayak NFP segala macam, data-data real ekonomiknya, ketimbang dengan panasnya geopolitik sekarang ini, apakah apakah nggak akan peduli ya orang-orang dengan news yang kedepannya, karena udah tahu ini udah ekonominya udah kacau nih, mau lihat data apapun mungkin kedepannya akan datanya itu
nggak bagus gitu. Jadi orang udah pada cash out atau keluar semua dari market. Kalau pandangannya Beli Andri gimana ya tentang geopolitik ini? Kalau saya sih melihat memang fase pas awal Trump maju ya jadi presiden dan dilantik itu memang gebrakannya udah banyak banget, mulai dari tarif yang dinaikkan, setelah itu ya merembet akhirnya ke ketegangan dengan China, perebutan wilayah Venezuela sampai Iran. Jadi sebenarnya target dari Amerika ini kan sebenarnya menargetkan China karena semenjak ISOSPEED diundang ke China. Oh, yang live stream. Yes. Semenjak itu akhirnya Amerika mulai terbuka bahwa Cina sudah semaju itu. Karena memang kan Cina dia punya media sendiri. Mereka jarang sekali mengekspos ke media-media barat sebenarnya. Jadi semenjak itu Amerika Serikat mulai mungkin panas ya melihat kemajuan yang luar biasa dari Cina, dan ya target yang diambil itu sekarang adalah wilayah-wilayah yang berpenghasilan atau menghasilkan yang namanya rare earth untuk pembuatan chipset. Karena chipset berhubungan sama AI, komputer kuantum, dan selanjutnya kemajuan teknologi itu akan sangat memerlukan yang namanya rare earth itu. Makanya kemarin wilayah Greenland ditargetkan. Jadi sebenarnya Amerika melakukan ini semua untuk menjegal Cina, biar Cina nggak sampai maju lah ya menjadi negara polisi dunia. Sekarang kan Pax Americana, Amerika yang pegang kendali. Oh, ya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk itu. Kenapa Venezuela dijegal? Karena Venezuela itu dia ekspor 80% minyaknya ke Cina. Kenapa Iran? Karena Iran juga sama, dia eksportir minyak ke Cina, dan minyak itu dipakai untuk pabrik di Cina. Manufakturnya Cina kan kuat, barang-barang produksinya semua dari Cina. Jadi untuk meredam itu semua pengaruh itu, makanya dua negara itu jadi target sasaran. Tapi kalau dilihat caranya si Trump ini cukup ekstrim, maksudnya kayak dulu kan dia terkesan sering lewat omongan kayak tarif tuh kan ngomong misalnya ngomong dalam arti kayak kita akan naikkan tarif semua negara, Cina ngelawan, ternyata mungkin si Trump ngiranya Cina takut nih karena akan dinaikkan. Cina malah kayak ya udah fuck off gitu. Fuck off Amerika. Trump malah nggak jadi, kita baik-baik aja sama Cina. Jadinya dia justru ketar-ketir sendiri ya. Ya jadi mungkin dia ngerasa kayak gitu kan, ngerasa kayak waduh omongan nggak mempan nih gitu. Karena Trump kan tipikalnya dia pebisnis. Yang namanya pebisnis otomatis pertimbangannya pasti banyak. Kalau mau perang terbuka dengan Cina itu dampaknya udah pasti dua negara ini udah pasti bakalan lumpuh, bahkan bisa meluas kan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Amerika adalah ya Cina memang harus tetap ada sebagai kompetitornya mereka, tapi Cina nggak boleh lebih baik dari Amerika. Jadi tujuannya hanya untuk memaintain ini. Belum lagi kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa Cina kan juga sudah melepas banyak obligasi US Treasury Amerika Serikat yang pemberi utang paling besar kayaknya. Benar, Cina sudah lepas itu, dan Cina udah istilahnya beralih ke emas, dia akumulasi banyak emas. Jadi Amerika Serikat kan panik. Sebenarnya di situasi ini Amerika Serikat panik. Selain itu hutang mereka memang udah menggunung kan. Terus juga ya bisa dibilang dominasi teknologi menurut saya udah diambil alih sama Cina. Tapi memang Cina dia masih sifatnya tertutup gitu. Tuh dia dalam arti kita nggak perlu dunia yang perlu kita. Benar. Mereka percaya dengan itu kan. Benar. Kalau kamu ke Cina udahlah. Justru mereka menekankan kalau ke Cina ya kita nggak mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Mandarin, Mandarin banget. Yes. Dia bahkan kalau nggak ngomong bahasa Mandarin ya udahlah kita nggak perlu, penduduk kita aja udah sebanyak ini. Kita nggak perlu orang foreign datang. No. Jadi kayak jadi Iya. Kalau dilihat ketegangan yang pecah ini murni karena Amerika yang tadi dibilang itu bahwa takut kalau Cina ternyata semakin di depan gitu ya. Muncul sebagai negara pertama lah ya. Polisi dunia. Karena kan
ya gimana pun juga memang perang ideologi sebenarnya sih semuanya bisnis ya. Nggak ada yang namanya ideologi murni, itu nggak ada. Semuanya berhubungan dengan kekayaan, keuangan, kekuasaan gitu ya. Semua mencari itu. Dan menurut saya sendiri sih memang cara bermainnya Trump ini memang rada-rada ekstrim, terlalu frontal, terlalu terang-terangan gitu ya. Nggak, istilahnya dia nggak bermain cantik, tapi ya udah senggol sana senggol sini. Iya, dia melakukannya in the hard way ya, benar-benar in the hardnya super very hard ya, bahkan kan sangat disayangkan yang terenggut kan juga nyawa-nyawa mungkin orang-orang yang sebenarnya nggak ada sangkut paut sama semua ini. Jadi kan maksudnya kalau kita ngomong kemanusiaan ya, jadi kan kita nggak pengen ini sampai perang ya. Dan berarti Trump sebenarnya punya tujuan sendiri, yaitu satu, dia punya tujuan goalsnya ke sana, arah sana aja. Nah kemudian sekarang dari menurut pandangan Bli Andri itu untuk, nah ini kan semua punya ini ya, punya teman-teman kayak Amerika, Israel, Iran. Nah Iran ini tadi temennya kalau tidak salah itu kayaknya Rusia ya. Rusia. Nah ini Rusia, Cina ini ke pihak siapa nih? Cina udah jelas nggak suka sama Amerika. Tapi ke Rusia nih aku nggak update. Gimana nih kalau posisi Cina di antara yang terjadi sekarang ini, di mana posisinya dia, di kubu yang mana dia ini? Sebenarnya Cina, Rusia itu negara yang bisa dibilang sifatnya introvert ya. Lebih kepada mereka akan memberdayakan mereka punya negara. Jadi sumber daya itu kalau bisa kita produksi sendiri, ya kita nggak perlu ambil dari luar gitu. Kecuali kalau memang kita butuh resourcesnya dari luar. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang posisi Cina sama Rusia ini sudah aman sebenarnya sebagai sebuah negara yang bisa dibilang independen. Kalaupun mereka nggak butuh negara lain, ya mereka bisa melakukan itu. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh faktor dari ideologi, apakah memang ideologi yang mereka anut itu memang sifatnya seperti itu. Tapi memang kalau dilihat dari sejarahnya kan juga Cina itu negara yang dulu dijajah ya. Cina negara dulu dijajah, akhirnya ya itu terjadi revolusi besar-besaran. Mereka coba buat lebih terbuka dan mereka berhasil, bisa dibilang dalam perjalanannya Cina membangun ekonominya begitu besar gitu ya Blia. Jadi saya rasa posisi Cina udah yang paling aman sekarang. Justru yang ketar-ketir ini adalah Amerika dan juga wilayah-wilayah Uni Eropa. Ya berarti kalau dari kita lihat berarti petanya adalah Amerika ini masih fokus ke Iran karena tadi mencekal supply untuk ke Cina itu. Kalau Cina posisinya dia sebenarnya nggak peduli juga ya dari entah dia di posisi manapun, dia balik lagi dia udah memberdayakan sumber daya yang ada di mereka. Rusia pun demikian ya. Tapi kalau dilihat Rusia memang udah, apakah ini nggak tahu ya, apakah nanti kan Bli Andri yang memvalidasi apakah emang dia yang Rusia ini apakah berpihak ke Iran ya untuk di perang yang dilakukan oleh Amerika ini? Sebenarnya semua balik lagi nanti sama yang namanya apa yang bisa didapat dari Rusia. Maksudnya apa yang bisa didapat dari Iran kalau misalkan Rusia bantu Iran. Pasti semuanya akan ada timbal balik. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis nih. Kalau misalkan seandainya ini adalah awal daripada gejolak, mungkin kita nggak tahu ya. Semoga tidak ya. Aduh, tahu lagi ya. Kalau udah mengarah ke tensi ya, potensi perang yang ketiga. Ya. Gimana itu? Kalau misalnya seperti itu ya kemungkinan bloknya itu udah pasti Uni Eropa pasti akan ngikut ke Amerika. Termasuk juga Israel. Mungkin kekuatan baru akan muncul dari Rusia, Cina, Korea Utara, sama Iran sebagai blok timur gitu ya, blok tandingan gitu. Dan ya menurut saya sih ya itu sih. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada Venezuela, ini perang kemungkinan kalau terjadi menurut saya selama nggak pakai nuklir, menurut saya akan cepat berakhir. Dengan catatan tidak pakai nuklir. Wah, itu kayak ultimatum. Berarti pecah ya, asli pecah. Kalau satu negara aja nuklir keluar, dampaknya ke semua. Pecah ya, perang pecah. Dampak nuklir itu radiasinya itu loh Bli. Radiasi nuklir tuh satu negara berapa ya? Maksudnya luas sekali Bli. Misalkan kalau Iran kalau blare nuklir, amit-amit ya kita nggak berharap ya, cuma nuklir. Nah terus radiusnya itu bisa sampai separuh belahan dunia. Jadi
apa namanya binatang-binatang laut, tumbuhan itu udah pasti udah kena radioaktif semua. Terus kita udah nggak ada sumber pangan, udah nggak ada. Kita mau makan apapun terkontaminasi nuklir. Nah kalau dari aset nanti orang masih mikirin nggak sih, kayak maksudnya investment aset tuh masih mikirin apa udah lebih ke aduh besok yang penting hidup deh, balik ke itu nggak sih kita? Karena gimana kan itu udah kayak kita makan aja nggak bisa, gimana mikir makin kaya gitu kan ya. Tapi yang namanya sesuatu itu pasti sudah diperhitungkan sih beliau. Kalau menurut saya sih apa yang orang bilang tentang orang-orang kaya itu menyimpan asetnya itu di bunker bawah tanah itu beneran. itu beneran. Bisa beneran ya. Pasti beneran ya. Memang itu beneran dia. Punya bunker untuk ketika terjadi nuklir. Dan dia sudah siap seperti stok makanan. Supply udah siap. Supply udah siap. Wah, itu memang bener. Ya kalau udah seperti itu ya mau gimana? Maksudnya. Tapi itu udah pasti dunia udah beneran yang ketiga berarti ya? Ya, itu udah hancur-hancuran lah beli ya. Kepunahan massal baik dari ekosistem apa namanya semua lah ya, manusia, hewan, tumbuhan. jadi ngeri ya topiknya. Jadi memang sebenarnya kita berharap ini tidak berakhir sampai ke senjata nuklir. Semoga sih ya? tidak. Semoga tidak. Ya. Karena ini kan sifatnya masih apa ya? Bisa dibilang analisa spekulasi lah ya. Semua yang Tiang bicarakan kan ini semua kita berspekulasi. Spekulasi. Ini bukan sebuah menakut-nakuti enggak. Tapi kita coba lihat worst case skenario yang terjadi bisa seperti apa. Orang udah enggak akan mikirin tentang sahamnya naik atau turun. Bitcoin koreksi. udah. Kayak enggak dulu dah gitu ya. Enggak dulu dah. Kita bisa nafas, bisa menghirup oksigen tanpa tercemar aja udah bersyukur. Posisi Indonesia masih di non-blok kah? Mengingat Indonesia udah masuk Board of Peace itu sekarang nih posisi ini saya jujur nggak update beli, cuma terakhir waktu SD apa Indonesia adalah negara non blok. Ketika terjadi perang kita maksudnya tidak memblok kanan, blok kiri yang itu tuh blok sayap ini. Kita apakah masih negara non blok sekarang mengingat kita ada di Board of Peace itu loh yang kemarin tuh. Ya sebenarnya posisinya susah sih beli ya. Kalau dibilang Indonesia nggak memihak sebenarnya. Apa ya? Gimana nih? Ya maksudnya dari hasil research aja gimana ini? Istilahnya posisi Indonesia itu ambigu beli. Kalau dibilang non blok itu benar-benar ambigu. Kalau dibilang non blok sebenarnya yang paling benar-benar non blok itu negara seperti Swiss. Karena at the end orang nyimpen uang Swiss. Apapun yang terjadi, perang apapun yang terjadi orang pasti akan nyimpen save di Swiss. Sementara Indonesia sendiri nggak dipercaya. Kita gimana lagi? Kita nggak dipercaya. Bahkan kemarin bikin IKN ngajuin proposal sana sini. Nggak ada tertarik asing ya? Nggak ada yang tertarik. Istilahnya Indonesia dibilang non blok. Iya non blok, oke non blok. Tapi buktinya apa? Nggak ada. Aduh. Uang nggak mengalir ke sini beli. Gitu. Itu sebenarnya apa ya? Perlu dicermati lagi sih. Kalau misalnya mau bilang yang non blok bener-bener non blok itu ya negara-negara seperti Swiss, kemudian Cayman Island, negara yang memang di dalamnya itu murni istilahnya nggak ada ideologi yang mendominasi di sana. Kalau kita saat ini apa ya? Maksudnya untuk per saat ini apa yang dianut oleh Indonesia ini lebih ke arah mana? Kalau dilihat kan kemarin kita kayak ya kita mengikuti paman Trump. Nah, kita nih kemana arahnya? Tapi ke Cina juga. Kita dengan Cina juga ini rajin import barang Cina. Wah, gimana nih? Ya itulah. Kita main berdiri dua kaki nih. Dua kaki, kita main dua kaki nih. Di negara yang saling ibaratnya mereka berantem, kita main ke sana, kita main ke sana. Jadi kita sebenarnya temannya siapa ini? Kalau di dalam penokohan gitu ya, Indonesia tuh tokoh protagonis. Ini berantem kita lerai gitu loh. Jangan berantem gitu. Kita damai-damai aja. Dia juga temanku gitu dia ya. Temanku dia. Tapi mereka musuhan. Oh, jadi kita kayak temen yang kita temen di grup yang lagi berantem. Kita yang jangan dong berantem gitu ya. Kita negara yang suka damai, negara yang istilahnya kita nggak suka ribut-ribut lah. Tapi kemungkinan nggak ya kita justru dijadikan kayak orang yang dianggap, kan kita pastilah kita dalam konteks pertemanan ya, kita nggak bilang negara, kita konteks simpelnya, kalau kamu teman sama dia udah aku nggak sama kamu gitu. Kita akan ada nggak di posisi salah satu antara entah Amerika ataupun Cina yang kayak Indonesia kamu milih dong gitu. Kita akan ada nggak sih momen disuruh choose me or him gitu? Itu
Itu sulit ya beli ya. Kalau menurut saya sih semua akan ditentukan sama para petinggi-petinggi lah ya. Pasti mereka punya kalkulasi sendiri lah mana yang lebih menguntungkan Indonesia. Kalau menurut saya sih Indonesia masih bakalan dengan kondisi yang dilema. Istilahnya akan tetap berada dalam posisi yang dua kaki ini. Tidak, kalau dibilang tidak berpihak tapi ya temenan gitu. Maksudnya ya akan berada di posisi yang ambigu. Secara kita di market kita kan barang-barang Cina kita dibanjiri dong. Pasti. Bahkan direct semua sekarang. Bukan pakai orang, maksudnya bukan ada the middleman yang barang Cina dibawain sama si ini. Sekarang kan Cina langsung masuk. Habis itu kan kalau Amerika nih barang-barang Amerika nih apanya yang kita ini lebih ya. Maksudnya saya kurang research juga. Kalau Amerika nih apa ya yang ke kita nih ya, ke Indonesia. Kalau Cina jelas, Cina barangnya dia ke kita terus. Kalau Amerika nih dari segi apa ya? Kayaknya potensi perusahaan-perusahaan kayak mungkin perusahaan teknologinya. Berarti masih berupa potensi nih ya? Bukan potensi sih beli, tapi kayak istilahnya Indonesia kan dia apa-apa diimpor. Betul, impor kita. Internet. Yang Starlink kemarin ya. komputer. Oh iya, yang Chromebook kemarin. LPG? Tahu LPG dari mana? LPG kan kita El Nusa itu. Dari mana LPG? Maksud LPG minyak melon itu? Iya. Kan El Nusa bukannya PT-nya. Iya, tapi kan gasnya itu dari mana? Indonesia kan nggak produksi itu. Oh, masa ya? Wah, aduh nggak update lagi. Oh iya kah? Iya. Itu Amerika. Tapi nggak semua ya, maksudnya. Tapi ada yang. Tapi ada. Oh. Itu Amerika. Sebenarnya banyak sekali istilahnya Indonesia rata-rata itu nggak banyak yang dia bisa hasilkan buat warganya sendiri. Rata-rata semua ambil dari luar. Jadi kita punya barang mentah diproduksi di luar. Setelah itu barang jadi masuk ke Indonesia. Kan ini yang selama ini terjadi dan sudah dilakukan juga sama presiden sebelumnya supaya Indonesia bisa mandiri kan. Bahkan presiden yang sekarang kan juga udah berusaha untuk bisa lebih baik lagi, kita bisa produce semuanya sendiri di Indonesia ya dengan berbagai macam program. Sebenarnya Indonesia sudah melangkah ke arah tersebut tapi memang belum bisa independen. Jadi karena Indonesia sifatnya masih bergantung sama negara lain, ya komunikasi pasti akan dijaga dengan baik. Kalau misalnya ada Trump kemarin bikin board office ya udah ikut gitu. Jadi ya itu istilahnya Indonesia belum independen, jadi Indonesia masih perlu banyak bantuan. Ya harus mengikuti itu. Ya, tapi sebenarnya kan kita memang disayangkan banget ya, padahal kita negara yang saya rasa kayak punya potensi ya, maksudnya ya masa sih kita sebesar ini? Apa justru karena besarnya itu sendiri yang buat kita bingung ya? Atau justru karena kepulauan ya, kita kan kepulauan tuh, untuk akomodir dari hulu ke hilir aja kayak ya. Sebenarnya sih berapa itu KO kita dari akomodasi? Kalau menurut Tiang sih negara di Katulistiwa itu nggak ada negara yang miskin secara sumber daya beli. Oke. Kita tambang kita punya, bener. Tanah kita subur, ikan kita banyak, manusia kita banyak. Maksudnya kita nggak kurang apa kok. Secara SDA sumber daya alam, sumber daya manusia kita nggak kurang. Kecuali memang mungkin ya secara apa ya, sumber daya manusia itu lebih kepada populasi mungkin kita nggak kurang, tapi secara kualitas SDM itu yang kita kalah di sana. Kayaknya jelas sih kalah di sana ya. Iya. Saya pun juga kalah. Iya sih, maksudnya ya kalau kita misalnya juga ya kita kan juga sadar diri ya, mungkin ya kita juga nggak educate mereka yang di luar sana kan. Kita kan rata-rata kayak kalau ada opsi pekerjaan yang apa ya gampang, kayaknya ini gampang nih cuma gini. Kayak kita bakal fight untuk itu kan. Bahkan kan warga kita sendiri, nah ini kan numpung lagi ini juga lebih seneng kayak kalau dapat WN luar. Jangan. Ya, tapi kan ya itulah maksudnya memang ya kita juga berkaca kalau SDM kita sendiri kualitasnya memang termasuk kita ya, kita bukan ngomongin orang lain, kitanya kita juga sadar juga, ya kayak saya tadi banyak yang nggak tahu loh. Dan di mentara yang luar well educated semua ya. Sebenarnya
Tiang pernah kerja sebagai apa ya, asisten di orang bule lah ya. Oke. Jadi Di Bali nih, di Bali. Di Bali. Jadi kesehariannya beliau itu tahu, anak-anaknya ngapain tahu. Dan menurut saya sih sebenarnya orang Indonesia itu multi talent ya. Okay. Orang Indonesia itu rata-rata karena mungkin sifatnya itu apa ya, dia itu harus bisa survive tanpa bantuan orang lain. Jadi dia itu harus multi talent, bisa masak, bisa bersih-bersih rumah, bisa ngambil kerjaan, entah itu apapun profesionalitas mereka. Sementara orang luar itu nggak semuanya seperti itu, Bli. Mereka itu sangat terpusat. Misalkan mereka pinternya bidang apa nih, misalnya pintar bidang olahraga. Dia itu di bidang itu tok. Dia disuruh masak dia nggak bisa. Dia disuruh misalkan bersih-bersih dia nggak bisa. Dia suruh hal-hal yang lain sedikit sekali yang dia bisa gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin sifatnya itu lebih kepada kepercayaan ya. Jadi kalau misalkan profesionalitas orang apapun itu pasti percaya sama orang luar, orang bule. Dia pegang posisi misalkan director, manager ataupun apapun di perusahaan itu, mereka pasti lebih prefer bule. Nggak tahu kenapa. Intinya mereka itu lebih dipercaya dibandingkan dengan orang-orang kita. Menurut saya sih Indonesia itu bukan tipikal orang yang bisa dibilang dalam tanda kutip bodoh, itu enggak juga gitu. Cuman memang kita kurang dipercaya. Jadi ibaratnya kita itu adalah orang yang generalis. Jadi ya. kita hampir semua bisa, tapi ada yang maksimal. Sementara orang luar itu mereka bukan generalis tapi spesialis. Sebenarnya spesialis gitu ya, mungkin ya, lebih ke arah sana ya kali ya. Bener juga, Beli. Di satu sisi bener, tapi lebih kepada gini loh. Kebiasaan orang kita ya. Ini ngomongin orang kita ya gitu. Janjian jam berapa, datang jam berapa. Itu kan trust orang itu kan istilahnya penting ya. Iya. Kalau saya pribadi memang background saya tuh background pariwisata. Jadi sudah sangat common lah sama bule itu gimana sih mereka on time, mereka sangat menjaga kebersihan penampilan, mereka ngomong itu pede banget. Kalau kita kan masih minder. Aduh, ini bener nggak ya ngomongnya? Padahal belum tentu kita salah. Ya, belum tentu kita salah. Jadi kan itu yang trust itu loh, Bli. Jadi orang itu percaya dengan orang yang percaya diri. Berarti confident banget dia. Banget. Orang-orang bule itu seperti itu. Jadi selain mereka itu disiplin, kalau mereka janjian mereka on time, itu sih lebih kepada kepercayaan itu. Sebenarnya orang Indonesia itu nggak, istilahnya mereka bisa dibilang nggak kurang secara skill, itu sebenarnya ya sama-sama aja. Menurut saya semua orang punya plus minusnya lah ya gitu. Kalau misalkan orang yang punya kompetensi yang lebih baik, otomatis akan ditempatkan di posisi yang juga sesuai gitu kan. Tapi masalahnya dipercaya nggak gitu. Dipercaya inilah gitu. Dan itu sifatnya sudah apa ya, citra orang Indonesia itu di mata internasional itu memang sudah rata-rata dianggap average, semuanya memang seperti itu. Kalau janjian nggak tepat waktu, kalau sudah berjanji nggak ditepati, memangnya udah jadi stereotip kayak gitu di luar ya. Kalau bahasa Balinya itu sudah kadung mencolek pamor. Nah, itu Li. Sudah dianggap seperti itu. Iya. Jadi mereka udah menggeneralisasi bahwa yes. Orang Indonesia gini semua dah gitu. Dan kita juga menggeneralisasi bahwa orang bule kayak jago semua. Yeah. Karena memang yang kita temui pas yang lagi kompeten aja dia. Ya benar Li. Kompeten banget dia, kompeten pas dia. Lagi kompeten, ya. Kalau kita, makanya itu dah yang menjadi faktor kesenjangan sebenarnya. Kenapa kalau misalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia rata-rata pimpinannya itu pasti orang luar. Rata-rata ya, tidak semua, tapi rata-rata. Ya karena tadi itu udah dikena generalisirnya udah gitu, mereka dianggap lebih kompeten. Belum tentu yang kita Indonesia ini nggak kompeten sebenarnya. Cuma karena udah cap becolek pamor gitu. Gimana udah. Astaga, jadi wah. Ya itu sebenarnya. Sebenarnya Indonesia tuh nggak kurang apapun, Bli. Kalau dilihat dari segala yang kita punya. Maksudnya kita musim cuma 2. Kalau nggak hujan, musim kemarau. Dan itu pun keduanya kita masih bisa beraktivitas loh. Oh, nggak sampai yang kita lumpuh ya? Nggak sampai lumpuh kan? Coba kalau musim dingin. Mereka musim dingin salju kan sampai lumpuh.
Bisa 3-4 bulan mereka nggak bisa keluar. Airport ditutup. Oh iya? Iya, maksudnya kalau cuaca buruk kan pasti ya nggak bisa penerbangan jadi kena delay. Ya kena delay dan lain sebagainya kan. Itu Indonesia nggak kurang apa sebenarnya. Tapi kita cuaca justru mendukung, maksudnya semuanya mendukung, cuma tinggal itu aja ya. Tinggal mungkin kita bekerja keras lagi sedikit aja biar stereotip atau generalisasi itu biar hilang, biar kita nggak dicap sebelah mata lagi ya. Dan itu cuma bisa bisa dicapai kalau pendidikan. Anjay. Pendidikan. Well educated itu menurut saya menjadi kebutuhan di Indonesia. Kita memang perlu orang-orang yang terdidik ya. Terdidik dari kecil, bahkan sampai dia udah sampai punya sekolah-sekolah tinggi-tinggi yang emang bisa mensupport keahlian, dan juga setelah udah ahli baru kan enak kan. Saya pernah nonton di salah satu podcast, lupa ya, Pak Gita sama Pak Purbaya kayaknya, yang tentang itu ada perusahaan luar, maksudnya negara itu mau misalnya kayak datengin investor luar, kayak misalnya ini kita nggak tahu ya, mungkin sejenis Tesla, Apple gitu datang ke sini. Tapi permintaan ketika di sini pertama adalah kamu berapa punya tenaga ahli yang ngerti ini, yang lulusan ini ngerti ini. Ya kita mungkin tempat ada, semua deal-dealan ada, tapi kita tenaga ahlinya nggak ada, yang kayak dibilang tadi kan. Kita orang yang berpendidikan mungkin apa yang misalnya diperluin ya untuk gelar tertentu ini, sertifikasi tertentu atau keahlian tertentu. Itu yang kita masih kurang memang dibilang kan. Makanya kita KU-nya di sana. Makanya kenapa kan pemerintah ini nggak tahu apakah dijalankan apa enggak, atau cuma masih jadi wacana atau pertimbangan dan lain hal, masih mencari anak-anak yang memang pengen disekolahin, bahkan yang emang mau jadi dibiayain lah untuk sekolah itu. Kayaknya ini bukan LDP itu juga apa enggak ya, nggak tahu. Pokoknya intinya kita kekurangan tenaga ahli lah untuk sampai mereka invest di sini. Makanya kan akhirnya di sini nggak invest. Yang ada malah wacana terus kan, dari waktu ini wacana invest. Wah, jadi memang ya jadi PR ya. Justru tetangga kita kayak lebih ini ya. Apa sih sekarang Vietnam apa Malaysia yang lagi naik daun? Vietnam naik daun kan? Apa terakhir invest sana ya, Apple atau Tesla ya? Kayaknya Tesla lebih pilih ke sana. Tesla ke sana. Udah kan apa belum ya? Kayaknya udah bangun ya pabrik. Belum tahu sih udah dibangun atau belum ya. Tapi kemarin pas yang Pak Luhut itu kan. Kayaknya dia lebih belok ke negara tetangga. Belok ke Vietnam ya. Karena memang di sana katanya apa-apa disediain. Mulai dari lahannya udah dipermudah sama pemerintah, izin-izinnya dipermudah, ya. Terus ya termasuk tenaga kerjanya kan di sana juga bisa dibilang, kalau dibilang negara maju mungkin belum. Tapi negara berkembang mengarah ke maju kayaknya udah mulai tanda-tanda. Vietnam. Terbukti dari produksi mobil buatan Vietnam sendiri udah mulai masih di dalam negeri. Masih di dalam negeri, tapi kayaknya udah beberapa udah mulai ada yang diekspor. Apa brandnya? Masuk Indo nggak? Kayaknya belum li. Oh belum sampai Indo kan? Indo kan masih mentok di Cina kan, kayak listrik BYD masuk sini udah. Itu kenceng banget BYD. Langsung, maksudnya padahal yang dulu yang naik pamor tuh Tesla kan? Iya. Tesla, bahkan di wawancara ada sempat cuplikan wawancaranya Elon Musk itu yang do you know apa, kayak kamu takut nggak ada BYD nih? Apa namanya? Ketawa dia kan. Wah, namanya lucu banget, kayak nggak digubris serius, jadi kayak di bahan ceng-cengan. Dan dengar juga ini nggak tahu ini apakah benar atau enggak, Warren Buffett katanya invest di sana sebelum nge-peak, dijual di peak banget kan waktu BYD udah ekspor ke seluruh dunia ini. Itu kayak wah Cina ngeri banget. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin strateginya Cina itu bagus. Gimana itu? Mulai dari banyak meniru, yang penting kita produce lebih banyak, harganya murah, terus orang-orangnya kuliahin keluar, sekolahin keluar, kerja di sana, jadi profesional di sana, ilmunya bawa semua ke Indonesia. Sebenarnya kan Indonesia dulu melakukan itu. Waktu zaman siapa? Zaman Habibie. Zaman founding founder semua kuliah di luar. Termasuk Pak Habibie sendiri kan? Iya. Dan akhirnya dia pulang membangun negeri. Kan itu sebenarnya yang dilakukan. Sebenarnya udah bagus. Udah ke arah sana, cuma kan iya. Tapi nggak bisa bahas tapi ini. Ya itu. Tapi itu sih masih ada kendala yang memang harus diperbaiki, dan harusnya memang lebih banyak orang yang sekolah di luar, tapi at the end dia harus pulang lagi untuk membangun negerinya. Tapi kan dalam perjalanannya kuliah mungkin nggak cukup ya. Mungkin mereka harus experience juga kerja di sana, gimana sih budaya kerjanya. Terus
ya intinya pulang nanti harus membawa sesuatu kan ke negerinya sendiri untuk ibaratnya ke sana disuruh untuk survei amati, nanti terapkan di tempat tinggalmu sendiri. Benar. Mereka gitu ya. Sebenarnya itu karena kalau kita berkutat di Indonesia sendiri nggak bisa beli. Yang ada kita cuma impor tenaga luar masuk ke Indonesia, kita expect dia mau ngajarin kita, tapi ternyata kan enggak. Sebenarnya orang-orang kita yang memang harus lebih banyak keluar. Makanya kalau misalkan dibilang Indonesia segitu kurangnya ya kurang. Makanya kita harus banyak belajar keluar. Orang-orang Cina udah melakukan itu beli. Mereka kuliah di luar, mereka kerja di perusahaan-perusahaan. Makanya kalau lihat kemarin CEO Apple segala macam orang-orang mana? Orang-orang Cina. Yang sekarang dilakukan orang-orang India. Sekarang semua didominasi sama orang India. Nah, mereka melakukan itu. Nah, ini kan jadi kita sebenarnya kita anggap aja diri kita yang awam aja kayak bisa ngebaca pergerakannya. Oh, kayak gini nih. How to suksesnya kan. Sukses story-nya udah ada. Kita udah tahu, ibaratnya kita mau memulai sesuatu, kita udah lihat, oh yang dilakukan sama orang top itu seperti itu. Playbooknya kita udah tahu nih. Kita aja yang di level kita nih beli, kita tahu cara, maksudnya kita tahu. Nah, dengan melihat itu kita tahu. Pertanyaannya sekarang, nah kan pemerintah kita tahu juga nih. Kira-kira apa yang menghambat nih? Coba nih, kita kan ya kita ini disclaimer bahwa kita sebenarnya kita nggak ada gimana-gimana, kita cuma murni coba aja kita pikirkan kira-kira kenapa sih kok kita nggak nerapin ya? Apakah apa yang menurut beli ini di negara kita ini kok nggak bisa nerapin? Padahal kayaknya kita kan nggak punya power dong. Gimana kita ngerain? Maksudnya kalau emang kita ada di mungkin orang tertinggi, orang yang emang punya kewenangan untuk mengatur dan membuat orkestra ini cantik, negara kita jadi beneran emas segala macam. Kenapa ini kita terhalang ini? Kenapa ya? Apakah terhalang atau memang sedang ongoing ke sana? Atau dari pandangan di Andre gimana di kita sendiri deh Indonesia? Kalau sebenarnya sih perkembangan Indonesia itu memang selalu ada. Maksudnya setiap tahun kita pasti selalu ada progres kan. Tapi progres yang kita lakukan sekarang itu menurut saya sih agak lamban. Maksudnya negara-negara lain istilahnya negara lain udah pakai motor listrik, kita masih pakai sepeda gayung. Istilahnya kayak gitulah, gapnya itu terlalu jauh beli. Dan seharusnya kita melakukan percepatan. Gimana caranya biar lebih cepat. Tapi memang semuanya nggak gampang ya. Faktor-faktor seperti masalah politik, birokrasi. Tapi yang paling penting sih menurut saya sekarang itu adalah edukasi. Dan saya melihat bahwa generasi sekarang, generasi yang lahir di atas tahun 2000-an ini, Gen Z, itu mereka sangat kritis. Gen Z kritis. Oke. Mereka adalah tipikal generasi yang sangat kritis, apa-apa dipertanyakan. Oke. Kalau misalkan ada sesuatu, mereka biasanya lebih kayak mikir dulu sebelum mengikutin. Kalau generasi yang sebelumnya sih yang saya lihat anak muda gitu. Emang gitu. Emang gitu. Bahasa Indonesia itu memang seperti itu. Orang tua kita juga dulu begitu, ya kita benar. Begitu. Memang begitu gitu. Ya. Jadi ya ini mulai ada tanda-tanda pergeseran mindset kan, dimana menurut saya ini langkah awal yang bagus. Jadi banyak orang yang mengkritik Gen Z itu lemah dan lain sebagainya. Ya itu tadi dulu saya pernah kerja juga bersama dengan orang Barat. Orang Barat itu nggak yang strong kok, kecuali mungkin orang Jepang gitu ya, Korea Selatan itu yang mereka brutal banget kerjanya. Workaholic banget gitu maksudnya. Kalau orang Barat, apalagi orang Europe, mereka itu work life balance. Mereka itu sangat mempertimbangkan yang namanya kesehatan mental health. Oh iya. Ya. Dan justru menurut saya mental health itu bukan sesuatu yang istilahnya ya oke lah, kalau kita dikit-dikit mental health jelek gitu. Tapi kalau misalkan kita itu memikirkan itu, kita juga memikirkan bahwa sebenarnya kita kerja, kita kerja, tapi kerja yang produktif. Istilahnya dengan waktu 3 jam kita bisa menghasilkan berapa nih? Gitu loh. Jadi pemikiran kita seperti itu. Gitu. Jangan sampai kita kerjanya panjang, tapi apa yang kita hasilkan ternyata nggak seberapa.
Jadi kan waktu yang kita habiskan itu kan sebenarnya berharga ya. Kita bisa spend untuk mungkin memperbaiki mental lebih baik, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ambil waktu sama keluarga. Ya istilahnya membangun relasi gitu loh. Dimana ketika kita punya waktu untuk membangun relasi, pikiran kita lebih open minded. Kan sebenarnya tuh bagus ya Beli ya. Kalau saya sih melihat itu. Jadi apa fenomena yang terjadi sekarang Indonesia sepertinya memang harus mempertahankan generasi yang tetap kritis. Bahkan lebih lagi kalau bisa makin kritis. Karena Indonesia katanya menyambut generasi emas 2045 karena kita punya bonus demografi dan lain sebagainya. Menurut saya sih itu sekarang kita udah mengarah ke sana. Gitu secara sumber daya manusia. Cuman tentu saja di setiap perubahan generasi pasti akan ada istilahnya itu warisan-warisan lama yang memang harus dibongkar. Harus ada perubahan itu dan memang perubahan itu memang ya istilahnya memang akan selalu ada perubahan kan di setiap fasenya gitu. Jadi ya kita tunggu itu. Nantikan itu. Iya. Jadi memang kita nggak bisa juga bilang oh segampang itu kok caranya, tapi sistemnya udah mudah mengakar, mendarah daging, yang dimana yang tadi kita udah bahas bahwa oh ini udah dari lama kayak gitu. Kita nggak bisa juga untuk segampang ngomong oh tinggal gini aja. Kayak it takes time juga ya. Ya itu perlu waktu yang panjang ya. Dan menunggu generasi lama ini untuk mundur dulu dari tahta ini. Wah. Ya harus develop generasi muda yang memang sifatnya kritis, apa-apa memang harus dipertanyakan. Kalau begini hasilnya begini itu loh yang selalu memikirkan dampak. Sementara generasi sekarang kan kalau kita lihat banyak ya yang udah mikirin tentang lingkungan, yang udah mikirin tentang politik anak-anak muda itu loh Bli. Yang sekarang kita udah lihat pada melek lah mereka pada melek dan ini menurut saya sih adalah awal yang baik. Cuman memang mereka ini harus disupport gitu. Ya, dan satu sebenarnya kayaknya mungkin kita harus sepakat bahwa kita pengen Indonesia maju beneran lah gitu. Kayak harus gitu ya. Karena mungkin kita kan karena kita lagi di luar kekuasaan mungkin ya. Kita bukan orang yang the man who can control everything. Kita jadi kayak harusnya gini. Tapi ketika kita ada di sana belum tentu juga kita tentu bisa. Istilahnya kita domba di sekumpulan serigala. Kita mau ngapain? Iya dong. Kalau kita macam-macam kita dimakan. Kebalik kita justru domba di serigala. Biasanya kan serigala di domba kan. Ini kita justru domba. Kesekumpulannya serigala mau apa dong? Mau bilang kayak reformasi, jangan yang mati udah. Itu. Berat juga kan. Jadi emang ini harus ada juga sama-sama punya concern bahwa kita tinggal di Indonesia, masa kita pengen sih kita maju, tapi semuanya itu ada fasenya sih Bli. Kalau kita mempelajari tentang sejarah ya. Gimana itu? Sejarah itu selalu berulang. Orang bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kan polanya gimana dulu nih? Gitu. Gimana itu? Kalau kita melihat dari perkembangan dunia itu ada namanya fase ketika wilayah tersebut mengalami penurunan, ada fase ketika dia mengalami kejayaan. Penurunan ini dalam arti apa? Secara apa ya? Mungkin secara ekonomi, secara manusianya, maksudnya kesejahteraan manusianya. Itu kan selalu berulang Bli ya. Kalau kita belajar dari sejarah misalkan ya katakanlah zaman-zaman dulu gitu ya, zaman-zaman kerajaan. Meskipun dulu belum ada wilayah yang namanya Indonesia kan. Sifatnya masih kerajaan. Dulu kan Indonesia tuh kaya raya Bli. Sebutlah kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya. Sriwijaya itu punya university, salah satu universitas yang menjadi tempat orang-orang kalau kamu pengen belajar agama, pusatnya itu di Sriwijaya. Sebelum kamu naik jenjang gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau istilahnya di sekarang itu kayak SMA gitulah bilang. Sebelum dia nanti naik ke university, dia belajarnya di Sriwijaya dulu. Zaman dulu kan seperti itu. Jadi istilahnya Indonesia itu salah satu pusat peradaban. Di saat yang itu juga kan kalau kita lihat dari wilayah lain misalkan Mesopotamia, Mesir itu kan dulu juga menjadi wilayah pusat peradaban. Termasuk juga yang ada di Peru ya, dan juga wilayah seperti Indian itu kan dulu juga seperti itu. Tapi kan memang semuanya ada naik turunnya dan itu takes time kayak berabad-abad gitu. Indonesia mungkin sekarang lagi di fase
akan masuk ke puncak gitu. Tapi kan ini lama fasenya, bisa berabad-abad, mungkin nggak akan selesai dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ya itulah istilahnya kalau kita mau kalau saya sendiri sih bilang apakah Indonesia dalam 100 tahun ke depan bakalan bisa jadi negara maju, menurut saya belum. Ya kita anggaplah kita lihatlah dengan situasi yang saat ini seperti ini gitu ya. Kalau 100 tahun ke depan mungkin belum. Tapi apakah ke depannya bisa? Mungkin. Ada kemungkinan bisa. Tapi semuanya harus dibangun memang dari generasi yang sekarang. Generasi yang katanya rapuh ini. Mereka yang akan pegang tongkat estafet kan, melanjutkan ke depan. Gitu. Jadi ya istilahnya itu sih. Kita yang nyata-nyata aja lah ya. Nggak usah yang terlalu retorika utopia terlalu berlebihan lah. Kalau Indonesia dibilang jadi negara maju dalam beberapa waktu ke depan gitu. Yang penting sekarang itu adalah penduduknya survive. Iya. Survive dari potensi WW3. Iya. Yang tadi kita bilang nuklir jedir, aduh mudah-mudahan sih tidak sampai di situ ya, karena kalau itu sudah sampai di titik itu obrolan kita ini sia-sia kan. Kita ngomongin tentang masa depan, ngomongin generasi yang ini. Ya mudah-mudahan sih ya tidak seperti itu. Tapi ya balik tadi sempat dibahas tentang siklus-siklus itu. Ini saya nggak tahu saya nggak tahu ya ini Bli Andre apakah orang yang termasuk juga mengikuti secara ini, maaf ya teman-teman, ini lebih ke arah ke keyakinan jadinya ya. Di Hindu kan Hindu kan kan sama-sama Hindu kita. Maksudnya keyakinan kami berdua teman-teman. Dunia itu punya masa-masanya, Bli. Sekarang itu yang apa sih namanya yang paling terakhir itu yang udah Kali Yuga. Yes. Nama zamannya. Karena tadi dibahas tadi. Jadi ada zaman ada kayak beberapa zaman. Ini zaman yang ke berapa berarti? Ke-7 atau 9 ya? Pokoknya zaman yang paling terakhir ini. Zaman yang keempat deh. Kali Yuga 4 ya? Yang pertama itu kan namanya apa ya namanya ya, lupa lagi. Pokoknya ada zaman-zaman. Ya, pokoknya ini zaman Kali Yuga. Kan ada 4 zaman. 4 zaman. Zaman Kali Yuga ini zaman yang terakhir. Oh paling terakhir kan sebelum jadi itu. Jadi di zaman Kali Yuga ini adalah di mana zaman yang kita percaya udah mendekati Kali Yuga yang udah untuk riset lah. Untuk riset dunia. Dan terus ngelihat Trump melakukan itu kan kayak wah apa makin bener ini. Apa makin bener nih zaman Kali Yuga. Kali Yuga itu kalau maksudnya di keyakinan kami ya, di kepercayaan kami bahwa Kali Yuga itu adalah zaman di mana banyaklah tindakan-tindakan kriminal, banyak yang saya sempat baca ya bahwa kayak seperti seorang guru itu udah kayak nggak ada harga dirinya, orang tua mulai berani dilawan oleh anak-anaknya, terus kejahatan tuh dianggap benar. Iya. Kan udah kok mirip. Iya. Dan dikatakan bahwa kita nggak tahu ya ini teman-teman ya di keyakinan yang lain bahwa akan ada apa sih awatara namanya yang turun yang mengendarai apa ya dibilangnya kalau kuda sih. Mengendarai kuda turun untuk itu menyelamatkan umat manusia di kehancurannya ini. Wah, itu belum terjadi. Jadi konteksnya adalah 4 zaman ini bukan yang kayak 10 tahun lalu, bukan. Zaman pertama tuh zaman tahun dodol kapan gitu, zaman berapa ribu Masehi, zaman 1, zaman 2, zaman 3. Kita zaman yang sekarang hidup ini. Dimana ketika itu terjadi udah riset, udah balik lagi ke 1 kayaknya ya. Balik lagi ke zaman paling awal lagi. Dan kita di penghujung zaman terakhir dan di setiap zaman itu ciri-ciri mengakhiri zaman adalah yang tadi mungkin pelindung ya dianggap mungkin ya, kalau Ki Awataranya itu turun, itulah tanda udah akan riset zamannya itu gitu ya. Tanda bahwa zamannya itu selesai dan 1, 2, 3 sudah turun semua. Dan saya lupa pelajari bahwa pokoknya ada yang menemukan bahwa oh ini benar, ini berupa ini turunnya, ini berupa ini berupa ini. Yang keempat ini konon katanya yang bentuk kuda tadi turun untuk menyelamatkan umat manusia, ini belum turun. Kita nggak tahu nih. Ini untuk kepercayaan saya dan Bli Andre. Bli Andre ada tanggapan nggak itu gimana Bli? Ngikutin nggak nih? Saya sering jujur Bli, dunia gonjang-ganjing. Aduh apa bener nih tapi yaudahlah. Nah kalau Bli Andre gimana? Aduh. Ya kalau yang namanya keyakinan kan ya keyakinan ya gitu istilahnya.
istilahnya semua memang sudah tertera di kitab seperti itu. Tapi kalau opini saya sendiri sih, saya melihat kalau dibilang akhir zaman sih, memang ini zaman yang terakhir. Tapi mungkin masa ini masih akan terus berlanjut, sampai orang tidak lagi pakai mobil, sampai orang akan kembali pakai pedang, kembali berkuda, kembali naik unta. Itu dituliskan kalau nggak salah di di banyak kitab. Jadi bukan cuma kitab Hindu. Jadi akan ada masa di mana orang-orang akan kembali naik kuda, naik unta, semuanya tradisional, pakai pedang. Yang kemarin-kemarin pakai senapan, sekarang akan pakai pedang biasa. Akan ada zaman, dan itu adalah zaman terakhir. Dan kalau sudah kita masuk ke sana, bumi ini sudah kering kerontang. Tanaman itu sudah sulit tumbuh, hanya beberapa wilayah saja yang gersang. Istilahnya bukan beberapa wilayah, mayoritas wilayah itu akan gersang, ada yang tenggelam juga gitu. Jadi di saat itu orang sudah hopeless, bener-bener hopeless dan istilahnya manipulasi itu akan lebih ekstrim dari yang sekarang. Kalau sekarang kita udah melihat itu, tapi kedepannya akan lebih parah lagi gitu. Dan ini masih akan takes time sampai mungkin beberapa ribu sampai puluh ribu tahun yang berlanjut. Jadi kan setiap zaman itu kalau kita lihat itu berjuta-juta tahun lamanya sampai ada pergantian zaman kan gitu. Oh, ini kan namanya balik lagi nih, kita nggak bisa melakukan, nggak bisa kayak ini bener yang dibilang sama kita berdua, nggak bisa kan? Karena kalau kita tarik sebenarnya di tahun-tahun belakangan puluhan tahun kita bahkan ada fenomena akan ada kiamat 2012. Kita ada alumni itu kan. Mungkin kalau orang itu menafsirkan bahwa COVID kemarin adalah kiamat, ya bisa juga kan. Kita udah alumni banyak kiamat sebenarnya, alumni kiamat, alumni mudah-mudahan tidak ada perang yang lebih ekstrim lagi daripada ini. Jadi kayak sebenarnya itu aja udah, kalau kita tergantung sudut pandangnya melihat ini kita udah terjadi nih, atau sedang terjadi, atau belum, atau bahkan mungkin ini baru intro awal aja nih, sebelum akhirnya kayak Andre bilang semua punya periodenya segala macam. Dan balik lagi kita cuma manusia, nggak bisa kayak kita akan terjadi gitu. Kalau gitu kan kita nggak mungkin podcast ini, kayak kita sibuk aja udah apa nih market yang bakal naik sekarang nih apa nih. Sebenarnya kalau kita lihat dari fenomena-fenomena yang ada itu mengajarkan kita ujung-ujungnya balik lagi sama sebenarnya nggak ada yang kita pegang kok di dunia ini lah. Kalau kita mau mengarah ke sana gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan kita belum hidup di zaman dimana bumi ini memang bakalan hancur atau di reset kembali. Kita belum di sana. Kita masih di dalam fase perjalanannya. Jadi kita masih perlu hal-hal duniawi, kita masih perlu. Kita masih perlu duniawi, betul. Jadi ya itulah. Kalau menurut saya sih untuk sekarang menyikapi banyak memang benar kita tuh nggak bawa apa-apa di dunia, tapi selama kita hidup untuk melakukan kebaikan kita masih kita perlu yang namanya materi gitu ya. Jadi istilahnya ya jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya kan gitu ya. Uang penting tapi uang bukan segala-galanya, itu benar di satu sisi. Kalau misalkan kita memang sudah cukup, misalkan punya studio kayak gini udah mapan gitu ya. Jadi ya benar di satu sisi itu benar gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang lagi berjuang di bawah, menurut saya itu pun juga bukan menjadi satu hal yang sifatnya mungkin itu bisa jadi kayak pembenaran nggak sih, atau penghiburan gitu ya. Kalau misalkan kita masih di bawah ya kita harus naik gitu. Tapi kalau kita udah di atas, udah nih jangan terlalu serakah gitu. Istilahnya seperti itulah ya. Jadi jangan dipelintir untuk menjadi penenang bahwa hidupku jelek nggak apa-apa, orang tidak dibawa mati. Jangan, maksudnya kayak ya benar tidak dibawa mati, tapi kan masa selama hidup nggak bawa apa-apa gitu kan. Mungkin kayak ditambah aja quote-nya kali aja kan. Emang harta nggak dibawa mati, tapi selama hidup masa nggak bawa apa-apa dulu sih. Masa udah kayak mau orang mati kan gitu ya. Jadi selama ya kan, maksudnya kayak ya harta nggak dibawa mati, tapi masa sekarang hidupnya kayak orang mati kan enggak. Kita emang perlu fight nanti. Tergantung penggunaan harta itu. Kalau memang kita orangnya jiwanya dermawan,
emang kita kayak peduli dengan semua, ya kita bisa aja dengan Iya. berbagi ke orang-orang yang kita rasa ini lagi membutuhkan. Mungkin kayak kita pengen lebih maju, kita bangun pendidikan apa gitu kan, itu masih banyak bisa dilakukan dengan uang gitu. Uang nggak Iya. segalanya, tapi banyak yang bisa dilakukan dengan uang kan. Bener, setuju Ya, itu yang bisa dilakukan ya. Jadi Iya. teman-teman yang nonton mudah-mudahan sih setelah ini jadi lebih semangat ya. Jadi kan di podcast ini ya intinya saya pengen biar teman-teman juga punya pandangan tentang tentang kehidupan, atau lebih ke semangat lah ya untuk generasi-generasi yang akan menjadi penerus bangsa ya. Semangat semuanya, semangat teman-teman. Ini udah nggak sangka banget ngobrol sama Bli Andre, jadinya panjang dan kemana-mana. dan seru juga ya, seru banget nih. Saya nggak tahu teman-teman kalau ngerasa emang pengen lagi kita ngobrol ya, pengen lagi saya dengan Bli Andre ngobrol, teman-teman bisa feedback di bawah ya. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channelnya Bli Andre. Bli Andre nih udah nggak usah lah, Bli Andre ini lebih banyak guys yang nonton nih. Enggak, sebenarnya semua masih berproses. Ya kan gitu ya. Itu Semua dia masih kata-kata dari orang yang sukses itu selalu kayak gitu, merendah untuk meroket ilmu padi ini guys. Ya, kalau mau mampir ke channelnya Bli Andre bisa ya langsung di bawah ini. di bawah guys. Ya, oke, thank you Bli Andre. Itu aja semuanya. Sampai jumpa. Bye.